Waru doyong. Dayung itu ada pohon waru. Ya. Terus ada bangunan kecil. Oke. Ternyata itu tempat untuk munjung. Nah, begitu belok, sekitar baru belok, si Asep langsung berteriak. Wah. Kak Ade, itu apa? Begitu ada teriakan minta tolong, terus ada seperti bayangan. Ada bayangan melayang itu seperti jai langkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama kami Baraya Indonesia. Oke, Baraya Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali berbincang di episode Ngobrol Horor. Kita saat ini punya salah satu narasumber yang masih dari teman kita dari Baraya Indonesia, yang ternyata punya pengalaman mistis yang sangat luar biasa. Oke, kita nanti akan dengarkan langsung dari narasumbernya. Cekidot, langsung panggil orangnya. Ini dia Ngobrol Horor. Waduh, sorry Baraya, salah orang. Wah, sorry, tadi sempat salah mantra. Ini karena kekuatan gaibnya sangat kuat. Saya sampai gemeteran ini. Kita salah panggil narasumber. Oke, kita panggil narasumber yang sebetulnya. Ini dia Ngobrol Horor. Oke, narasumber kita pada malam hari ini sudah datang. Oke, kita kenalan dulu sama narasumber kita. Selamat malam. Selamat malam juga, sahabat Baraya ya. Oke. Jadi sahabat Baraya Indonesia, kita pertama akan kenalan dulu sama narasumber kita. Mungkin bisa perkenalan langsung di. Ya, bisa. Perkenalkan, saya masih dari tim Baraya Indonesia. Nama saya ya panggil aja, panggilan akrabnya Kang Ade. Ya, saya punya pengalaman dulu sekitar mungkin 20 tahun yang lalu gitu. Maka saya ingin berbagi cerita untuk Baraya-Baraya semua gitu, seperti itu. Oke, Kang Ade, gimana kabar malam hari ini Kang Ade? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa. Karena kita di pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang ngobor atau ngobrol horor. Kang Ade nanti mungkin bisa menceritakan pengalaman yang kejadian-kejadian gaib yang pernah dialami, yang pernah mungkin dilihat secara jelas atau mungkin didengar. Nanti kita akan berbincang di sini ya Kang Ade ya. Ya, siap. Oke, kita panggil saja Kang Ade ini. Ya, Kang Ade juga ini merupakan kru kita di Baraya Indonesia. Di video-video sebelumnya bisa cek di channel Baraya Indonesia. Nanti ada beliau, bisa langsung dicek ya di YouTube Baraya Indonesia. Oke, Kang Ade, kejadian apa yang pernah dialami Kang Ade
tentang hal gaib Kang Ade. Oke, baik. Sebetulnya kejadian itu sudah hampir 20 tahun ya. Berarti sekitar 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 2022, November 2022. Ya, November 2022 atau 2002. Oh, 2002 ya. Oke. Maaf, Kalau 2022 belum ya. Iya, iya. 2002. Ya, kebetulan waktu sudah lama banget gitu. Tapi pengalaman tersebut masih masih terekam jelas sampai sekarang gitu. Ya, sampai sekarang. Nah, jadi gini. Kejadiannya itu bertempat di sebuah pondok pesantren, pondok pesantren. Berarti di Ade dulu sempat mondok ya, gitu, di Jawa Barat, Jawa Barat gitu. Nah, baik, pondok tersebut ya bisa dikatakan masih pondok, masih baru ya, baru dibangun, mungkin sekitar waktu itu baru 1 tahun berdiri ya, baru 1 tahun berdiri. Jadi berarti bisa jadi Kang Ade angkatan pertama, termasuk angkatan pertama itu ya, di pondok tersebut gitu. Saya angkatan pertama. Karena waktu pondok tersebut saya juga nggak sengaja ya bertemu sama Pak Kiainya gitu. Waktu dulu ceritanya saya kan lagi cari kerja. Terus cari kerja, ternyata di situ ada pondok ya, kebetulan kita juga pengen mondok ya, akhirnya kita mondok di situ. Sendirian waktu itu itu sendirian sama temen pemulihan satu. Nah, kebetulan waktu pondok tersebut kan jaraknya itu jauh dari pemukiman warga, dari pekampungan ya. Mungkin sekitar 500 meter lah dari pemukiman penduduk. Ya. Berarti masih benar-benar masih sepi ya? Masih sepi, dan juga mungkin masih santrinya juga masih sedikit. Paling berapa orang ya, karena masih sedikit. Yang mukimnya kayak kalau nggak salah itu 10 orang santrinya. 10 orang itu yang mukim. Nah, terus kalau yang santri kalongnya itu banyak, mungkin nyampe ratusan lah. Maksudnya santri kalong itu yang kalau siangnya ngaji tapi nggak ikut ngaji kalau malamnya gitu, cuma siangnya aja gitu. Berarti kalau malam mereka nggak ada ikut kalau cuma yang sampai di ikut mondok di situ paling ya 10 orang, itu juga orang-orang yang jauh, bukan anak-anak kampung. Nah, jadi kebetulan kegiatan di pondok tersebut biasanya ya, kami itu kan setiap habis Isya itu kan ngajinya nyampe jam 9. Jam 9 ya, ngaji. Ya, kebetulan waktu mengalami pengalaman mistis tersebut kebetulan malam Jumat. Jadi kami nggak ngaji, tapi membaca barzanji. Kebiasaan di pondok itu kan kalau malam Jumat itu kan ada barzanji, baca sholawat dan lain sebagainya gitu. Itu diikuti semua santri ya. Ke 10 santri tersebut ya kami tetap ikuti semua gitu. Dari 10 tadi santri itu semuanya laki-laki atau ada? Semuanya laki-laki. Masih laki-laki. Belum ada putrinya berarti ya? Kalau putri masih sekitar 2 orang, tapi masih dari keponakan ya, masih dari keluarga Pak Kiai. Santri dari luar mungkin belum ada gitu. Jadi ya masih masih sedikit ya, namanya masih pondok masih baru gitu. Nah, kami waktu itu habis malam Jumat itu kan habis berjanjian jam 9 lah. Kami istirahat. Nah, istirahat waktu itu kan istirahat, kami kan lapar. Lapar kan, gitu namanya anak-anak kan ya. Namanya di pondok biasanya kurang makan ya, lapar gitu. Biasanya kalau habis ngaji, biasanya kami suka masak gitu. Cuma kebetulan pas malam itu kami males masak. Akhirnya sepakat, teman-teman bilangnya ya udah kita beli makanan ringan aja ke kampung gitu, ke warung gitu. Akhirnya teman-teman semua ngumpulin, ada yang pesen pesen mie, ada pesen permen, suku, ada roti dan lain sebagainya. Semuanya pada pesan, ditulis, terus ngasih uangnya. Yang kebetulan, terus siapa yang mau ke warung? Teman-teman ya udah ke Ade aja. Ya udah, saya yang ke kampung saya, sama saya ditemani
teman saya, tapi waktu masih kecil, sekitar umur 13 tahunan, baru lulus SD. Oke. Saya waktu itu umur masih 19 tahun. 19 tahun, iya. Berarti warung itu di pondok itu nggak ada warung? Nggak ada, belum Kalau ada. mau ke warung harus pergi ke kampung. Ke kampung. Sedangkan dari pondok ke kampung itu jaraknya lumayan jauh. 500 meter lah. Oke. Hampir 1 kilo kurang. Iya, hampir gitu 500 meteran lah segitu. Nah, setengah kilo. Oke. kita akhirnya sudah ngumpulin uang, ya kita berangkat. Yang kebetulan waktu itu gerimis kecil, tapi nggak terlalu ini ya, cuma gerimis. Nah, kita kebetulan payung cuma ada satu. Akhirnya saya sama teman saya itu kan berangkat ke kampung. Nah, di pondok tersebut itu kan jalan ada dua. Kalau jalan pintas itu sebenarnya ada jalan pintas menuju ke kampung. Cuma jalannya itu harus melewati perkebunan bambu. Banyak rumpun bambu, dan juga melewati pekuburan, makam kampung. Ya, jadi kan suasananya memang pertama gelap, dan juga ya gimana ya, jalannya kan belum diaspal, masih agak becek. Tapi demi mempersingkat waktu, kami tetap jalannya ke situ. Gitu, saya sama teman saya, payungnya satu, lewat jalan pintas tersebut. Yang jalannya ada makam. Ada makam dan juga banyak pepohonan bambu. Gitu. Memang sangat gelap. Tapi kami demi menghemat waktu agar lebih cepat sampai ke warung dan juga bisa balik lagi, akhirnya kami tetap ke tempat tersebut, ke jalan tersebut. Nah, kami tetap berpegangan. Satu saya pegang payung karena kan gerimis. Terus teman saya itu meluk ke sini karena kan masih kecil, 13 tahun. Kalau saya kan 19 tahun. Nah, saya jalan terus, akhirnya ya sampailah ke kampung. Ya mungkin sekitar berapa ya, 15 menitan lah. 12 menit lah sampai jalan kaki. Belum ada kendaraan. Ya belum ada kendaraan, belum ada apa lah gitu, jalan kaki gitu. Nah, kemudian ya singkat cerita kami membeli pesanan tadi temen. Ada roti, ada mie rebus, ada apalah semuanya macam-macam gitu. Ya. Dari si tukang warung tersebut itu waktu itu menunjukkan berarti sekitar hampir setengah 10. Suasana masih hujan rintik-rintik, gerimis lah gitu. Luar biasa. Biasanya kalau gerimis-gerimis kayak gitu, apalagi malam Jumat. Pokoknya ya, tapi biasa. Kami berusaha walaupun namanya agak takut juga sih ya. Tapi demi ya kelapar ya, yang penting kita udah beli makanan, biar cepat lagi dibanding ke orang lapar itu berani ya, berani gitu kan ya. Gini. Terus setelah di warung kami sesudah membayar makanan tersebut, kan jadikan 2 plastik. Satu dipegang sama saya, satu dipegang sama temen gitu, yang kecil itu kan. Saya yang tahu lagi pegang payung. Tapi sebelum pulang, teman saya bilang gini, "Adek, jangan pulangnya jangan ke situ lagi ya." Kenapa? Asepnya kemudian kita sebut saja Asep ya, teman saya itu Asep lah. Asepnya takut. Takut kenapa? Tadi gelap banget, terus juga ada ada kuburan, jadi Asepnya takut. Terus pulangnya kemana? Ke jalan raya aja. Ya udah ke jalan raya. Kan memang sih ke jalan raya memang bagus ya, tapi jauh memutar gitu, lebih jauh lagi gitu, tapi memutar. Ya udah kita jalannya ke ke jalan raya saja, biar nanti kita nggak terlalu takut. Soalnya kan walaupun lewat jalan raya, tapi penerangan memang waktu itu belum sekarang ya, masih kurang. Lampu aja masih jarang. Iya, masih jarang. Setengah 10 tersebut karena hujan, gerimis ya, si gerimis itu warga kan sudah pada tutup semua. Sudah pada tutup semua. Sepi. Iya, sepi banget. Bener sepi. Si tukang warung tersebut hampir saja tutup. Tadinya udah mau tutup, kami beli, ya udah gini. Ya udah, singkat cerita, saya sama teman saya si Asep tersebut pulang sambil saya yang tangan kiri pegang payung, tangan kanan pegang jajan. Teman saya juga si Asep yang tangan kiri pegang jajan, ya, yang satu lagi tangan satu meluk saya gitu. Jadi takut gitu. Ya udah kita berjalan
ya jalannya juga sambil sambil ngobrol gitu sama Asep, mengobati rasa takut loh. Karena waktu itu memang sepi banget gitu. Si Asep kan kayak kasihan juga kan masih anak kecil gitu. Nah, jalan menuju ke pondok tersebut kan agak menurun. Agak menurun. Jalan rayanya berarti agak menurun gitu. Ya kemudian kami berjalan sambil ngobrol, kadang-kadang kemudian kami berjalan sambil ngobrol, sambil terus lagi ya cerita-cerita tentang apalah untuk mengatasi rasa takut tersebut. Tuh, biar kami jangan sampai semakin ketakutan gitu. Nah, kami berjalan, sesekali ada motor lewat kadang-kadang. Ya kalau mobil sih sudah sepi banget ya, mobil paling motor gitu. Di sepanjang jalan itu berarti nggak ada rumah warga apa di pinggir-pinggirnya memang ada? Tapi udah sepi banget. Udah sepi banget. Ada tapi sudah sepi banget. Nah, kemudian si Asep tetap memeluk ke saya. Saya ngobrol terus ya sambil baca sholawat dan lain sebagainya. Nah, kami terus berjalan sampai di waktu itu jalan menuju ke sana, ke pondok tersebut itu kan harus belok ya, harus belok ke kiri kalau mau ke pondok. Misalnya gini, ini jalan lurus itu sampai ke kota kecamatan, tapi untuk belok ke pondok kita harus memotong jalan dari sini gitu. Jadi kita harus belok gini. Kami berjalan sampailah kami di belokan untuk menuju ke pondok tersebut. Berarti kayak pertigaan. Ya, ada pertigaan gitu. Ada persimpangan. Nah, di jalan menuju ke pondok tersebut kan ada pohon albasiyah ya. Pohon balsiah. Ya, kalau kita bilangnya kan pohon balsiah. Itu pohon tersebut ya mungkin seginilah ukurannya, satu pelukan. Gede ya, satu pelukan. Tapi kan kalau balsiah kalau udah umurnya ratusan tahun kan bisa sampai gede banget. Tapi mungkin itu baru puluhan tahun lah. Ya, mungkin seginilah. Segini. Itu pas di pinggir jalan tersebut. Nah, waktu itu kan belum di jalan belokan tersebut belum ada lampu. Ada lampu. Kita sesekali itu kalaupun ada penerangan itu dari motor yang lewat gitu. Jadi kan memang gelap gitu, suasana gelap. Berarti lampu-lampu jalan itu nggak ada? Belum ada waktu itu. Malah belum ada gitu. Benar-benar gelap berarti. Benar-benar gelap gitu. Nah, terus kami kan belok. Begitu kami mau ke pondok, belok, itu kan suasana kan hujan. Payung kan gini. Kita sambil gini, terus si Asep kan di sini. Nah, begitu kami sambil jalan, sambil baca sholawat dan sebagainya. Sebetulnya nggak tahu kenapa perasaan itu dagdikduk nggak karuan waktu itu, nggak karuan. Ya. Tiba-tiba nggak karuan waktu itu. Semuanya merinding waktu udah merinding aja. Tapi karena saya takut si Asep malah semakin takut, ya saya ngajak ngobrol terus biar nggak semakin erat. Itu kan pegangan kan semakin erat. Gitu ya. Saya tahu si Asep ini ketakutan pastinya gitu. Nah, begitu kami mau belok ke sini, belok ke kiri lah dari jalan raya, belok ke kiri untuk menuju ke pondok. Dari jalan raya menuju pondok itu kan 100 meter. 100 meter. Nah, begitu belok, sekitar baru belok, si Asep langsung berteriak. Wah. Ada itu apa? Nah, saya kan nggak kelihatan, kan ketutup payung ya. Saya jalannya kan menuju ke jalan terus, nggak nengok sana-sana gitu. Begitu gini, kaget saya juga. Karena begitu si Asep, ada itu apa? Ada suara tolong gitu terdengar. Begitu ada teriakan minta tolong, terus ada seperti bayangan. Ada bayangan melayang itu seperti jai langkung. Jadi gini.
Sosoknya seperti Jai Langkung. Seperti Jai Langkung. Itu yang pertama melihat berarti bukan si Asep. Kang Ade Iya, ya? bukan saya, tapi si Asep. Asepnya itu yang pertama lihat. Yang pertama lihat. Kalau saya mah dengarnya teriakan. Tolong. Tuh. Tapi sayup-sayup gitu. Antara kedengaran dan tidak. Tapi tolong gitu. Pas begitu saya payung diginiin, itu melayang. Wah. Saya Allahu Akbar. Saya langsung gak ingat lagi, saya refleks. Si Asep tangannya dipegang, saya lari, balik lari sekuat-kuatnya, nanjak. Ya, nanjak. Itu kan tadi kan mudun. Ya kan turunan. Kita lari sekuat-kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Asep tolong, Kak Ade tolong. Bari tangannya saya pegang sambil bari keseret-seret gitu. Jinjingan saya sudah nggak karuan, sudah terbontang-banting. Payung saya nggak ingat lagi. Yang penting saya menjauh dari tempat tersebut. Berarti waktu itu larinya malah ke atas, balik lagi? Balik lagi ke atas. Bukan ke pondok? Bukan ke pondok. Karena bayangan tersebut seperti Jai Langkung yang memang apa ya, jelas gitu, melayang. Sosok-sosok yang terlihat memang jelas itu seperti apa? Seperti Jai Langkung gini. Jadi porsinya seperti gini. Kan kalau Jai Langkung itu kan kepalanya kan pakai batok kan, ya. Terus tangannya kan kayak gini, ke bawahnya kan putih. Iya. Kalau kita bilang seperti tang tawing, ya, tang tawing paham ya? Orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah. Seperti orang-orangan sawah. Tapi dia itu melayang, melayang dia itu. Kalau orang-orangan sawah kan paling segini kan, pakai bajunya kan putih, melayang dia itu melayang. Si Asep teriak, saya gini, Allahu Akbar, balik lagi, langsung kita lari sekuat-kuatnya. Bawaan kita udah nggak ingat lagi, payung sudah nggak ingat lagi. Yang penting kita harus menjauh dari tempat tersebut. Berarti pas melihat itu memang melintas di depan mata atau memang bagaimana itu? Jaraknya gini, sekitar mungkin 2 meter ya. Antus 2 meter ya, 2 meter. Udah deket. Wah, jelas banget berarti ya. Kan gini, coba kok kalau kita payung, kayak kita pegang payung, kita kan kalau ke atas kan nggak kelihatan. Kalau si Asep karena pendek itu langsung kelihatan, gitu. Begitu saya tengok, Allahu Akbar, langsung balik lagi. Saya udah lupa apakah ini jajan dilempar, saya lupa pokoknya. Udah lepas, saking takut. Balik dan Allahu Akbar, baru lari sekuat-kuatnya. Si Asep keseret-seret gitu, sampai kita nanjak. Merinding banget. Itu kan waktu kan gerimis kan, masih gerimis. Saya juga lupa payungnya kemana kan, nggak lupa. Pokoknya lupa lah waktu itu. Yang penting kita menjauh. Ingatkan kita harus jauh dari tempat tersebut. Kenapa Mas Ade waktu itu sama Asep tidak langsung lari ke pondok? Padahal kan di depan. Oh, posisinya di depan. Di depan. Kita mau ke pondok. Itu mau jalan mau ke pondok, gitu. Berarti seolah-olah kayak menghalangi. Kayak menghalangi. Kita kan harus balik lagi. Balik lagi ke kampung. Cuaca sangat dingin, ya. Cuaca sangat dingin. Tapi kita bukan basah karena hujan, karena keringet. Luar biasa. Pokoknya kata orang Sunda nggak ada regdek gitu. Ampun. Sampai menggigil. Menggigilnya itu bukan menggigil karena dingin, tapi karena takut luar biasa. Itu dalam keringat dingin kita, masya Allah. Dan waktu itu pas kejadian itu, apa mungkin ada warga lain sekitar yang mengetahui atau hanya berdua? Hanya berdua. Karena kan gini, kan tadi saya bilang 9:30 ya, 9:30 kan udah sepi, hujan gerimis, ya kan sudah sepi. Ya Allah, saya bilang saya lari sekuat-kuatnya, tapi karena posisi kita itu nanjak, ini kita nggak bisa cepet-cepet, gitu. Akhirnya udah si Asep kan nangis, udah Kak Ade gimana, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita jauh, jangan balik lagi dulu. Akhirnya kita di tengah perjalanan dekat lapang sepak bola. Kita berhenti dulu di tempat yang terang, barangkali ada orang kampung minta dianterin ke pondok, gitu. Minta dianterin ke pondok. Sambil bacaan apapun kita bacakan. Tapi ya si Ate kan tetap nangis ya, kan kasihan, tetap nangis, udah gak apa-apa. Nangis. Akhirnya ya udah Sep, udah ya. Ini udah nggak, kita sudah aman, nggak ada apa-apa di sini. Saya takut, Kak Ade, saya takut. Ya udah nggak apa-apa. Terus kita sekarang kemana?
Saya juga kan bingung, Iya. mau ke pondok lagi, takut ada bayangan tersebut. Takut. Sementara mau di situ, masa kita di situ, Iya. di pinggir jalan, Oke. di tengah pengkampungan, sementara sepi. Akhirnya gini, ya udah saya, kita daripada kita balik lagi, tadi ada sosok makhluk, Halo. kita kan nggak berani, Kak Ade juga nggak berani, Sep. Terus gimana? Ya udah kita ke masjid aja. Kita ke masjid aja, Kak. Terus tadi bawaan kita. Baru ingat si Asep bilangnya, terus bawaan kita kemana? Baru ingat, ya Allah, saya juga lupa kemana, payung kemana, jajan kemana, nggak tahu pokoknya. Si Asep juga udah hilang gitu, apa bawaannya juga nggak tahu kemana. Jajan gitu. yang tadi dibawa berarti Jajan yang tiba udah hilang kemana? nggak ada, Nggak ada. Udah hilang gitu. Mungkin karena saking takutnya, entah terlempar sendiri, entah gimana lah, pokoknya saya lupa gitu. Langsung lari lah gitu. Yaudah Sep, kita nginepnya di masjid aja. Kebetulan masjidnya kan pas jalan raya, maksudnya pinggir jalan raya. Pinggir jalan raya ada masjid. Ada masjid ya. Akhirnya walaupun kami takut, waktu itu berarti kami masih di situ jam 11. Masih di masjid. Masih di jalan, di tepi jalan di itu. pinggir jalan ya, masih ya. Barangkali ada warga pengen dianterin ke pondok lagi. Oke. Tapi ternyata karena Tidak sudah ada. sepi, warga sudah pada tidur. Oke. Kami nggak berani. Akhirnya udah kita nginepnya di masjid. Nah, kita kemudian ya tidur ya di masjid. Tidur juga nggak bisa tidur. Ingat bayangan itu terus. Kami nggak berani mendekat ke ruangan masjid yang di dalam. Tidur juga di teras. Di teras. Kami di tempat yang terang. Sampai jam 1 kalau nggak salah ya. Sampai jam 1. Nggak bisa tidur. Ingat bayangan itu terus. Si Asep diajak bicara juga sepatah-sepatah. Maksudnya mungkin karena sangat takutnya ya. Masih trauma mungkin sama kejadian yang tadi yang dilihat ya. tadi. Terus saya juga kepikirannya gini. Perut lapar. Nanti teman-teman di pondok gimana gitu. Ya kan, mereka pasti akan lapar juga ya. Bingung juga tentunya ya. Nungguin yang ke warung nggak datang. Nggak ada. Ya Allah, akhirnya ya mungkin karena kecapean juga, akhirnya si Asep walaupun mungkin takut ya, akhirnya dia bisa tidur. Ya tidurnya juga gimana ya? Ya karena orang takut ya. Bahasa orang Sunda itu rupnya sebentar-sebentar bangun, sebentar-sebentar bangun gitu. Nah, saya juga gitu. Nggak bisa tidur sampai mungkin saya itu setengah 2 baru bisa tidur. Nah kemudian ya kami tidurlah. Akhirnya udahlah berlalu. Nah, kejadian tersebut ternyata ketika kita ingat-ingat lagi ke belakang, flashback ke belakang ya, memang ada hubungannya karena tempat tersebut ternyata saya belum cerita ke teman-teman ya, kejadian semalam itu belum cerita ya. Berarti masih hanya Kang Ade sama saya Asep aja tahu. karena saya bilang saya jangan cerita dulu ya, nanti kita cerita. Nah, memang tempat tersebut yang tadi saya ceritakan ada bayangan seperti Jailangkung tersebut, itu kan malam Jumat kan. Kita nggak tahu Jumat itu ternyata ketika melihat kalender itu Jumat Kliwon. Waduh, mana saya astagfirullahaladzim langsung ya. Alhamdulillah masih selamat lah gitu. Alhamdulillah masih selamat lah. Iya, ternyata malam itu pas malam Jumat Kliwon keadaan gerimis. Gimana Barya mungkin bisa membayangkan sendiri ya. Ya Allah. Sampai merinding gitu kan. Nah, berarti itu kejadian malam Jumat ya. Kemudian kejadian sebelumnya itu sebelumnya ada kejadian juga. Di tempat itu yang ada penampakan. Sekitar 10 meter. 10 meter dari penampakan tersebut ke bawahnya lagi, pudunan tersebut itu sebelum ada kejadian malam Kamisnya berarti. Malam Kamisnya. Tepat jam 10 ya, tepat jam 10. Ceritanya kan gini. Kami waktu itu kan malam Kamis habis ngaji jam 9 udah keluar ngaji. Ya kami kan masak apalah gitu buat makan malam gitu, masak. Setelah masak ya kami pada makan semua. Baru saja saya itu udah baru habis makan, cuci tangan ya, habis cuci tangan.
habis cuci tangan, ada yang masih makan, ada pas saya itu cuci tangan, tiba-tiba ada suara jeritan minta tolong. Suara motor tarik banter banget, Der tolong gitu. Kami semua anak-anak di bawah kaget semua. Ada apa itu? Akhirnya kami yang masih kecil-kecil nggak berani, jangan ikut. Cuma kami berempat, yang seumur saya kan ada 4 orang, umur 18 dan 17. Kami berempat lari ke bawah langsung dari pondok ya, maksudnya dari pondok kami turun ke bawah langsung menuju jalan raya. Ternyata di situ ada kecelakaan tukang ojek, nggak tahu mungkin tukang ojek ya, saya mungkin itu tukang ojek, umur sekitar 50 tahunan, menabrak anjing. Anjingnya di situ langsung mati. Tapi si pengendara motor tersebut seperti seperti sekarat. Itu ya, kami kan nggak tahu harus berbuat apa, karena di sekitar jarak 2 meter dari motor yang jatuh, di sini anjingnya, di sini motornya. Posisi si bapak tersebut itu posisinya kepalanya itu kegencet sama setang motor. Berarti kepalanya terbentur, terjepit gitu. Akhirnya, gimana? Akhirnya kami hanya bisa memindahkan motornya. Kebetulan itu teman ada, kalau dulu belum ada baterai senter yang di ini ya, pakai senter biasa aja, corongin terus, karena kondisi agak gelap. Kami nggak tahu harus berbuat apa. Sementara si korban kecelakaan tersebut sudah seperti sekarat. 15 menit kemudian ada motor lagi lewat. Ternyata, Jang, ada apa? Si bapak tersebut bilang ke Jang, ada apa? Ini Pak, ada orang kecelakaan. Aduh, kalau nggak salah bilang, Pak Udin itu teman saya. Jang, tolong ditolong ya. Nanti saya mau panggil teman-teman, langsung ditalikin aja. Bilangnya gitu, langsung ditalikin aja. Padahal waktu itu masih hidup. Tapi si bapak tersebut langsung talikin aja gitu. Saya mau panggil teman-teman. Ya kami kan nggak ngerti apa itu talikin segala macam. Saya bilang ke teman, ini bagaimana? Ya udah kita tungguin aja. 15 menit kemudian si bapak tadi memanggil teman-temannya, banyakan sama mobil. Akhirnya motor sama si bapak tersebut dinaikkan ke mobil. Kondisi masih hidup. Tapi udah kritis. Sudah kritis. Itu si anjingnya yang tadi langsung mati di situ dibuang. Tapi dibuangnya juga kalau ke walungan deket gitu, walungan ke sungai yang deket gitu. Ya, anjingnya langsung mati gitu. Nah, kemudian singkat cerita, siang harinya, berarti hari Kamisnya ya, itu kejadian katanya si bapak tersebut meninggal. Nah, malam Jumatnya tadi kami kejadiannya. Berarti ada hubungannya. Iya, ada hubungan sangat erat. Iya, sangat erat gitu. Saya ingat karena waktu kejadian tolong seperti itu kan, itu teriakannya persis sama ketika kemarin. Itu waktunya juga sama. Cuma kalau waktu malam Kamis minta tolongin kejadian tersebut, kalau waktu habis dari belanja minta tolongnya sambil itu ada bayangan, ada penampakan, itu maka sambil lari itu. Luar biasa ini, saya merinding banget gitu. Jadi bisa jadi sosok yang tadi dilihat itu mungkin semacam, bisa jadi kayak rohnya mungkin ya, atau mungkin sosok apa mungkin ya, yang nggak tahu ya. Karena gini, karena ketika kemudian cerita terus berlanjut, karena baru tahu saya juga, karena dari teman-teman yang seumur saya, ternyata tempat tersebut paling angker. Katanya jangankan malam hari, siang hari pun sebelum ada pondok tersebut nggak ada yang berani ke tempat tersebut. Saking angkernya gitu,
Berarti memang tempat itu ternyata benar-benar angker gitu. Nah, dari dari 50 meter dari kami melihat bayangan tersebut, baru tahu juga teman cerita di tempat ini ada apa ya? Kalau tangkal itu bilangnya waru, waru doyong. Dayung itu ada pohon waru. Ya. Terus ada bangunan kecil. Ternyata itu tempat untuk munjung. Apa ya? Kalau pemujaan. Jadi itu di dekat tempat kejadian kecelakaan di sampingnya itu ternyata ada tempat pemujaan gitu. Oh, ternyata. Pokoknya baru setelah kejadian itu saya diceritakan sama teman-teman, sama orang kampungnya, flashback ke belakang, ternyata dari pudunan atau dari tanjakan sampai jarak 300 meter itu sering terjadi kecelakaan. Itu sering terjadi kecelakaan. Jadi bisa jadi tadi sosok yang dilihat Kang Ade sama Asep itu mungkin sosok roh orang yang tadi kecelakaan gitu ya. Ya Allah, ya pokoknya merinding banget gitu. Oke, Kang Ade, satu pertanyaan terakhir dari saya ini sebelum kita nanti tutup. Dari kejadian yang Kang Ade alami tadi ya, kira-kira apa ini pesan buat Baraya Indonesia kalau lihat sosok seperti itu? Apa kita perlu takut atau gimana, Kang Ade? Ya, kemudian setelah itu ya, saya setelah kejadian tersebut, saya semakin belajar. Karena sebetulnya mungkin saya sebetulnya ketakutan itu ada pada diri kita sendiri. Ya, ketika hati kita itu sebetulnya tidak ingat Allah, itu sebenarnya ketakutan. Walaupun bacaan kita misal kita bacaan kita bagus, tapi ketika hati ini malaweng, tidak ingat Allah, itu bisa saja. Maka sebenarnya ketakutan itu bukan dari orang lain, tapi ada pada diri kita, dari diri kita gitu. Saya membayangkan gini, kalau waktu itu saya itu tenang, insya Allah kita mungkin nggak terlalu nggak terlalu sampai nggak lari gitu. Karena walau bagaimanapun juga mereka itu adalah makhluk Allah. Mereka itu makhluk Allah dan kita sebagaimana itu lebih mulia daripada mereka. Gitu. Bahkan ada yang bilang ya kalau kita berhubungan dengan dunia gaib ya. Jadi sebetulnya dunia gaib itu ya mungkin ya memang harus nggak perlu kita takuti, ya justru harus kita lawan gitu kan. Betul. Ya meskipun kita memang percaya bahwa gaib itu ada, tapi tidak untuk kita takuti. Tidak untuk kita takuti, tapi juga jangan sampai kita mengganggu mereka. Mereka sama-sama makhluk Allah juga, gitu. Yang penting kita tetap mereka ya mereka, kita ya kita. Jangan saling mengganggu. Ini seperti itu sih. Gitu. Akhirnya ya alhamdulillah dengan kejadian-kejadian tersebut, saya semakin berusaha lah, namanya juga berusaha agar apa yang saya ada pengalaman tersebut jadi pelajaran bahwa mereka itu sama-sama makhluk Allah dan kita ketika ada ketakutan sebetulnya hati kita itu lagi lupa kepada Allah. Itu sebenarnya itu. Gitu. Jadi kita tidak perlu terlalu takut sama hal kayak gitu ya, Kang Ade. Oke, Kang Ade, terima kasih atas ngobrolnya pada malam hari ini ya. Sama-sama. Kita di sini sudah ngobrol horor yang luar biasa ini, membuat kita merinding tentunya juga untuk Baraya Indonesia. Oke, sekian bincang-bincang kami pada malam hari ini. Ya, barangkali dari teman-teman Baraya Indonesia yang punya kisah-kisah mistis bisa diceritakan langsung di sini bersama kami Baraya Indonesia. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Baraya Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.